Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajhan Maulana Ma'arif dari kelas 2F PJKR MPM 205-20252. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum ialah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga. Penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sukma Dinata menyatakan prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip spesifik atau khusus. Prinsip umum ialah pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kesinambungan, kepraktisan, dan efektivitas. Prinsip khusus pengembangan kurikulum adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan konten pendidikan, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip yang berkaitan dengan pemilihan media dan alat belajar, dan prinsip yang berkaitan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Hal yang sama dinyatakan oleh Hermawan di Sudrajat, menyarankan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, di antara lain prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, relevansi sosiologis. Maka dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan, masyarakat, dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk kompetensi di dunia kerja yang akan datang. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasi dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Kemudian prinsip kontinuitas. Maka makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan guru maupun yang belajar peserta didik. Kemudian prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam peran pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran, yang mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian prinsip efektivitas. Pengembangan kurikulum pendidikan perlu dipertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini ialah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, di antara lain efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Kemudian tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum ialah menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegritas. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang ditetapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap untuk dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat kurikulum bermanfaat untuk mengarahkan proses belajar mengajar, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat mencapai dengan baik. Adapun beberapa manfaat kurikulum adalah di antara lainnya, yang pertama, manfaat kurikulum bagi guru. Kurikulum dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Kurikulum dapat membantu memberikan pemahaman kepada tenaga pengajar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kurikulum dapat mendorong tenaga pengajar untuk lebih kreatif dalam proses belajar mengajar. Kurikulum dapat membantu menunjang pengajaran agar lebih baik. Yang kedua, manfaat kurikulum bagi sekolah. Kurikulum adalah akan mendorong sekolah untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum akan membuka peluang bagi pihak sekolah
untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum dapat digunakan sebagai alat dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan. Yang ketiga, manfaat kurikulum bagi masyarakat. Kurikulum dapat dijadikan pedoman atau standar bagi orang tua dalam membimbing proses belajar anaknya. Kurikulum memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dan menyempurnakan program pendidikan, yaitu melalui kritik dan saran pembangunan. Jadi prinsip pengembangan kurikulum itu adalah sebuah rancangan atas sebuah metode pembelajaran yang dimiliki prinsip umum untuk dan khusus yang dapat di dalamnya mengembangkan kurikulum itu sendiri serta memiliki banyak lagi berbagai prinsip yang terkait. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.